Shalom adik-adik, gimana kabarnya nih? Udah siap belum buat sekolah minggu? Sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau memulai sekolah minggu ini. Tuhan pimpin berkati supaya kami dapat mengikuti sekolah minggu ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita bangkit berdiri yuk. Kita memuji Tuhan sama-sama. Shalom adik-adik, gimana kabarnya nih? Pastinya luar biasa dong ya. Nah, pesan Tuhan pada minggu ini yaitu jangan memandang diri salah, tangkap rencana Tuhan. Ayatnya kita baca dulu dari Hakim-Hakim 6 ayat 12-16. Kak Jonathan baca ayat 14-nya ya. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Nah, jadi cerita tadi tuh menceritakan tentang respon awal Gideon terhadap panggilan Tuhan. Nah, jadi waktu itu orang Israel itu sedang sengsara hidupnya adik-adik karena dikuasai orang Midian. Lalu orang Israel berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Sebagai jawabannya, Tuhan mengutus Gideon untuk membebaskan orang Israel. Nah, kalau adik-adik jadi Gideon, adik-adik pasti kaget ya. Gideon tuh berpikir dia hanyalah seorang anak petani yang hidup dalam ketakutan. Lalu ia diutus oleh Tuhan untuk membebaskan orang Israel. Nah, ternyata respon Gideon ini salah adik-adik saat Tuhan memanggil dia dengan panggilan pahlawan yang gagah dan berani. Dia menampiknya dengan berkata bahwa dia adalah orang yang berasal dari kaum yang kecil dan dalam keluarganya pun dia adalah orang yang termuda dalam keluarganya. Dia merasa dirinya tidak layak. Nah, inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Tuhan ingin kita orang percaya paham betul siapa jati diri kita yang sebenarnya dan tujuan apa ia diselamatkan. Sebagai orang percaya, kita tuh sudah disiapkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besarnya Tuhan. Namun keadaan kadang membuat kita menjadi merasa diri kita tidak layak. Nah, lalu bagaimana sih biar kita tidak memandang diri kita salah dan menangkap rencana Tuhan? Yang pertama, pentingnya memiliki hidup yang menangkap dengan sungguh-sungguh visi Tuhan dengan benar terlebih dahulu. Kita baca dulu ya dari Hakim-Hakim 6 ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Nah, setelah tugas mengutus Gideon diberitakan, Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk memberitahu tujuan apa dan tugas apa yang harus dilaksanakan oleh Gideon. Tuhan paham betul Gideon memiliki kemampuan yang jauh lebih besar daripada yang dia sadari. Nah, setiap kegerakan yang Tuhan percayakan kepada kita itu selalu ada dua hal yang mendasar adik-adik, yaitu visi Tuhan yang harus kita capai dan siapa pribadi yang akan menggerakkan visi tersebut. Visi itu apa sih Kak? Visi itu adalah target yang diberikan oleh Tuhan yang harus kita capai. Misalnya nih, seorang atlet lari, dia pasti memiliki
visi dan target misalnya untuk memenangkan lomba. Nah, pasti dia akan mengerahkan semangatnya, semua kemampuannya untuk memenangkan lomba tersebut. Beda dengan orang yang tidak memiliki visi, dia akan mudah patah semangat dan bahkan dapat menghentikan langkahnya kapanpun yang ia mau. Nah, yang kedua, pentingnya membangun manusia rohani hari lepas hari, sehingga kita semakin yakinkan untuk percaya dan bergantung penuh kepada pimpinan Tuhan. Kita baca lagi dari Hakim-Hakim 6 ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Nah, perkataan Tuhan ini menyatakan bahwa betapa seriusnya Tuhan terhadap panggilannya terhadap Gideon. Tuhan berjanji akan menyertai Gideon dari awal sampai akhir tugasnya. Berbeda dengan respon awal Gideon yang merasa dirinya tidak layak. Nah, adik-adik, ternyata dalam kehidupan kita saat ini, kita juga kerap kali seperti Gideon. Saat kita dipuji atas kemampuan kita atau kita diberikan tugas baru, kita kadang menghindar dari tugas tersebut karena kita merasa tidak layak. Nah, setelah Gideon menerima tugas dari Tuhan, dia harus diyakinkan berulang kali oleh Tuhan tentang tugas apa yang harus ia selesaikan. Dan dengan sabar, Tuhan menuntun Gideon dari awal sampai akhir tugasnya selesai. Nah, firman Tuhan pada minggu ini menyadarkan kita bahwa panggilan Tuhan terhadap kita tidak pernah salah. Yang sering kali salah adalah bagaimana cara kita merespon terhadap panggilan tersebut. Dari cerita Gideon, kita dapat disadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dari penyertaannya. Amin untuk firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang waktunya activity time. Nah, activity time kali ini kita akan membantu Gideon mencari jalan keluar. Nih, gambarnya kayak gini. Nanti Kak Jonathan share di grup. Nanti kalian jangan lupa kerjain ya. Nanti kalau udah dikerjain, boleh kalian share di grupnya. Nanti Kak Jonathan akan lihat. Oke? Tuhan Yesus memberkati.